Hey, yuk sama gue. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Selamat berlibur untuk kalian di akhir pekan ini ya. Selamat berbahagia dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Berhubung di minggu depan kita lagi-lagi akan mendapatkan kelanjutan dari manga One Piece chapter 1063 yang akan rilis. Jadi untuk video kita kali ini, Tamagon akan memprediksikan bagaimana kelanjutan chapter 1063 yang dimana prediksi ini kali ini akan merujuk kepada apa isi dari dua chapter belakangan ini. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ulas mengenai lanjutan chapter berikutnya. Ada banyak hal yang bisa menjadi cerita selanjutnya pasca kru bajak laut topi jerami ini beserta dengan Jewelry Bonnie sudah tiba di pulau milik Vegapunk. Salah satunya adalah bagaimana kelanjutan dari permintaan Roronoa Zoro kepada Vegapunk di chapter lalu. Bagaimana juga perjalanan dari agen rahasia pemerintahan dunia yaitu CP0 yang segera merapat ke pulau Egghead. Apakah ada kans seseorang akan menghentikan mereka di lautan? Jika kalian punya prediksi liar ataupun pendapat yang lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Untuk cover story selanjutnya prediksi Tamagon yakni kita akan kembali melanjutkan cerita perjalanan tanpa emosi dari Germa 66 dan tentu kali ini ada di volume 21. Puding terlihat bereaksi sangat kaget melihat ada dua orang di depannya yang sudah bersiap untuk menculiknya. Tentunya masih kuat dugaan bahwa dua orang yang datang di kota coklat dan membekukan kota tersebut yakni kru dari Kurohige yaitu Aokiji dan juga Van Augur. Oke, hal pertama yang nanti kita akan bisa lihat kemungkinan akan melanjutkan bagaimana Punk 06 mengajak Luffy, Bonnie, Chopper, dan juga Jinbe untuk berkeliling pulau. Mereka di sana akan banyak sekali melihat adanya teknologi canggih selain vending machine yang Luffy lihat di chapter kemarin. Banyak juga beberapa robot hologram yang akan mereka temui dan Punk 06 ini mengungkapkan bahwa tidak cuma robot hologram saja yang terdapat dalam pulau ini. Ada banyak teknologi yang asli buatan langsung dari Vegapunk sendiri. Apa kalian masih ingat dengan pemandangan yang kita lihat di mana Luffy dan juga kelompoknya pertama kali masuk ke pulau Egghead? Nah, coba kalian perhatikan baik-baik pijakan kaki mereka di chapter 1062. Di sana memperlihatkan pijakan kaki mereka yang dimana itu adalah tanah ruangan tersebut dengan adanya garis kotak secara vertikal dan horizontal. Latar dari tanah tersebut adalah hitam. Nah, jika dari kalian ingat dengan pelajaran geografi khususnya tata surya, kalian pasti paham dengan maksud dari Eiichiro Oda dengan hal ini. Yeps, lantai bergelombang hitam yang menjadi pijakan Luffy beserta dengan kelompoknya ini sangat menyerupai struktur ruang dan juga waktu, di mana itu adalah tempat dari keberadaan planet dan juga galaksi. Jadi Eiichiro Oda menegaskan bahwa pulau ini adalah ruangan dari Vegapunk itu sendiri, yang dimana dia bisa dengan leluasa bisa untuk merubah, mengontrol, memanipulasi dan juga membuat segala sesuatunya dengan kehendaknya sendiri. Jadi dengan menyimpulkan hal ini, sebenarnya akan sangat sulit untuk menangkap Vegapunk dengan kemampuan canggih yang dia lakukan di pulau ini. Walaupun semisal Vegapunk ini tidak bisa bergerak dan hanya bisa duduk mengontrol para cloningannya, akan sangat sulit sekali rasanya juga untuk menangkapnya karena bisa saja ia akan berpindah-pindah tempat sesuai dengan kemauannya sendiri. Mungkin pemerintahan dunia tidak mengetahui tentang hal ini dan menganggap bahwa cukup hanya butuh 3 orang saja untuk menangkap Vegapunk yang tua renta duduk di atas kursi roda. Sebenarnya yang ada adalah jauh dari itu, kemampuannya tidak bisa dianggap remeh walaupun dia hanya seorang kakek tua. Jadi rasanya agen rahasia dari pemerintahan dunia yakni CP0 akan kewalahan dan juga kesulitan untuk menangkap Vegapunk di pulaunya sendiri dengan kemampuan ekstrim yang Tamagon bahas tadi. Kemudian hal selanjutnya yang terjadi adalah prediksi Tamagon mengatakan bahwa chapter ini akan mengungkap keinginan Zoro yang dia sampaikan ke Lilith Punk 02. Seperti yang kalian ingat pada chapter lalu, Zoro mempunyai keinginan yang ingin dia sampaikan ke Lilith. Tamagon memprediksikan bahwa yang sebenarnya Zoro inginkan ke Vegapunk adalah dia meminta Vegapunk untuk membuatkan obat penawar dari efek smile yang masih dirasakan oleh penduduk kota Ebisu. Setelah kru bajak laut topi jerami beserta dengan para aliansi berhasil untuk menumbangkan 2 Yonko di Onigashima, kita masih belum mendapatkan kabar baik bahwa beberapa kota penduduk Ebisu mendapatkan efek dari buah iblis smile yang pulih. Mereka nyatanya masih tetap tertawa sepanjang hari apapun kondisinya.
Zoro dalam perjalanannya pun masih ingat dan terbayang dengan kata-kata yang dikatakan oleh Kozuki Hiyori kepadanya. Hiyori menginginkan bahwa warga-warga yang terkena dengan efek buah iblis Smile milik Kaido bisa cepat untuk teratasi dan mereka bisa hidup normal selamanya. Nah, mengingat Vegapunk adalah salah satu orang yang mengetahui rahasia faktor garis keturunan. Dia juga ada ikut campur dalam menangani buah iblis buatan. Jadi pantas saja rasanya jika Zoro menginginkan Vegapunk untuk membuatkan obat untuk menghilangkan efek dari buah iblis kepada warga kota Ebisu. Lilith pun akan menanyakan keinginan dari Zoro tersebut kepada yang lainnya, apakah bisa atau tidak mengabulkan hal tersebut. Namun yang pasti, Lilith akan mengarahkan mereka semua untuk masuk ke dalam pulau. Sesaat sebelum para kru bajak laut topi jerami ini menyetujui tawaran yang Lilith katakan, dari jarak yang lumayan jauh, terdapat kapal dari pemerintahan dunia yang mencoba untuk masuk ke dalam pulau Egghead. Nyatanya, kapal tersebut adalah kapal milik dari agen rahasia dari pemerintahan dunia yaitu CP0 yang bergerak maju untuk melenyapkan Vegapunk di Egghead. Kemudian akan ada sedikit gesekan antara kelompok Zoro dan Lilith beserta dengan anggota dari CP0 yaitu Rob Lucci, Kaku dan juga Stacy. Bentrokan pun tidak akan dapat dihindarkan. Zoro akan kebagian melawan Rob Lucci, sedangkan Sanji akan berhadapan dengan Kaku dan terakhir Stacy akan dihadang oleh Nico Robin. Di sela-sela pertarungan kelompok Zoro melawan CP0 yang ingin masuk ke pulau Egghead, pikiran jahat pun kembali muncul yang dimiliki oleh kloningan 02 Lilith. Dia mengambil keuntungan dari situasi terdesak dari kedua belah kubu ini untuk menculik sang navigator cantik Nami yang akan dia bawa ke dalam pulau Egghead. Dia akan menyerahkan Nami ke kloningan Vegapunk dengan kode Punk 01 yaitu Saka. Sebenarnya tidak hanya Nami yang menjadi incaran dari Vegapunk, namun harusnya kesemua dari kru bajak laut topi jerami akan dia incar. Mengingat yang lainnya masih sibuk dengan pertarungan mereka dengan agen rahasia CP0. Jadi muncul kesempatan dari Lilith untuk menculik salah satu dari mereka. Pilihan dari Lilith adalah Nami. Jadi Lilith menganggap bahwa cukup dengan satu orang saja yang diculik. Maka dengan itu, kesemua teman-temannya pasti akan mencari Nami ke dalam pulau. Kenapa Vegapunk mengincar kru bajak laut topi jerami? Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Saka pada chapter 1062 kemarin. Dia menginstruksikan Lilith untuk segera membawa kru bajak laut topi jerami ke hadapannya. Dia kemarin mengatakan bahwa kru ini membuatnya penasaran. Lantas, kenapa Saka menginginkan mereka? Karena kru bajak laut topi jerami mempunyai keunikannya sendiri yang relate dengan Vegapunk. Pertama, Sanji dan juga Franky sangat unik bagi Vegapunk karena masuk dalam hal sains. Sanji tentunya adalah hasil sempurna dari proses genetika yang dilakukan oleh Vince Pogjaji. Jadi mungkin itulah Vegapunk menginginkan orang ini. Begitu juga dengan Franky yang juga ada hubungannya dengan sains dari Vegapunk. Lantas ada Nami yang menarik perhatian dari Vegapunk karena dalam hal peta dan juga cuaca. Seperti yang dijelaskan oleh kloningan Vegapunk dengan kode 06 Atlas. Vegapunk pernah terbesit ia menginginkan teknologi untuk merubah adanya cuaca dan juga iklim. Nah, tentunya Nami menjadi pusat perhatian yang akan sangat unik di mata dari Vegapunk dengan hal ini. Kemudian terakhir adalah Nico Robin. Tentunya Vegapunk sangat menginginkan mendengar sejarah dunia langsung dari sang arkeolog kita. Jadi, para kru bajak laut topi jerami ini sangat amat unik di mata dari Vegapunk dan ia ingin langsung menemui mereka. Terakhir, kejutan yang Tamagon bisa prediksikan di chapter ini yakni chapter One Piece 1063 akan mengungkapkan terungkapnya wajah dari kloningan Vegapunk dengan kode Punk 01 yaitu The Kindness Saga. Yeps, bagaimana menurut kalian dengan prediksi liar Tamagon untuk chapter 1063? Seperti biasa ya, jika kalian punya prediksi liar ataupun pendapat yang berbeda, kalian bisa tuliskan langsung di kolom komentar. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.